Jika kau ingin belajar, ingin tahu, maka saksikanlah. Tapi sebelum menyaksikan video tersebut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Masih ingat dengan ini, dan ini? Ya, itulah yang namanya penjajahan. Ini adalah penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda terhadap negara Indonesia. Di balik penjajah itu terdapat 7 tokoh pemimpin penjajah Belanda yang dikenal kejam dalam buku sejarah. Yang pertama adalah Pieter Both. Dia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada tahun 1610 hingga 1614. Dia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602 dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten serta mengusir Spanyol dari Tidore. Tidak hanya itu, Pieter Both juga membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Yang kedua adalah Jan Pieter Van Koen atau bisa disebut dengan JP. Dia merupakan gubernur jenderal VOC keempat yang menjabat pada tahun 1619 sampai 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa JP sangat sukses dan menguntungkan mereka sehingga ia dilantik kembali pada tahun 1627 hingga 1629. JP kan memang membawa keuntungan untuk VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang semakin melebarkan sayapnya ke penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan JP adalah politik adu domba. Yang ketiga adalah Herman Willem Daendels. Dia merupakan gubernur jenderal dari Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811. Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejamannya memimpin tak ada saingannya. Ialah tokoh di balik munculnya istilah kerja rodi. Ia mempraktikkan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyer Jawa Barat hingga Panurukan Jawa Timur. Sesuai keinginannya, hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan jalan sepanjang 1084 km tersebut. Namun, proyek tersebut sering disebut gerakan genosida karena menelan ribuan korban. Yang keempat adalah Godard van der. Dia adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang ditunjuk pada tahun 1816 hingga 1826. Dia mengemban tugas yang sangat besar, yaitu memperbaiki situasi ekonomi Belanda dan melindungi wilayah kekuasaan dari sekutu. Semasa menjabat, Van der ingin merebut hati rakyat pribumi. Oleh karena itu, ia membuat kebijakan pro-pribumi. Di antaranya adalah mengurangi monopoli perdagangan dan membangun sekolah dasar, hingga melakukan imunisasi cacar air. Akan tetapi, pemerintah pusat Belanda tidak menyukai cara Van der tersebut karena dinilai terlalu lemah. Ia pun segera dipulangkan dan digantikan dengan Hendrik Marcus de Kock. Yang kelima adalah Johannes van der Bos. Ia memimpin Belanda pada tahun 1830 hingga 1834. Ia memiliki kebijakan yang sangat terjebak dan sukses di mata Belanda, yaitu tanam paksa. Melalui kebijakan tersebut, rakyat dipaksa menanam lada, kopi, tebu, karet, dan teh untuk Belanda. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pelaksanaan tanam paksa melenceng dari perjanjian. Jumlah setoran petani terus dinaikkan, upah semakin ditekan, dan luas tanah untuk menanam semakin sempit. Rakyat sangat menderita dengan diberlakukannya kebijakan ini. Yang keenam adalah J.B. van Hertz. Ia merupakan perwira tentara Belanda yang menguasai Aceh. Ia berhasil naik jabatan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1904. Ia melaksanakan kebijakan berlandaskan kekerasan. Pertumpahan darah adalah makanan sehari-harinya saat ia berkuasa.
Tak hanya itu, Van Harst tercatat pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan warga di Gayo Aceh untuk melaksanakan semua ambisinya. Yang ketujuh adalah Wilhelmina. Ia merupakan ratu Belanda yang menjabat pada tahun 1890 hingga 1948. Walaupun tidak berkuasa di Indonesia, nama Wilhelmina terkenal karena ia adalah orang yang menentang kemerdekaan kita. Menjelang tahun 1945, ia sempat mengadakan konferensi melalui radio. Ia berjanji akan membentuk negara kesemakmuran Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda. Tentu saja rakyat menolak hal ini karena menginginkan kemerdekaan seutuhnya. Itulah 7 tokoh Belanda yang telah kami rangkum. Semoga bermanfaat.